Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa. Salam sehat dan salam bahagia. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang logika dan beberapa pernyataan atau proposisi, kemudian menarik kesimpulan dari beberapa proposisi atau pernyataan secara logis. Nah, untuk itu kita akan langsung saja belajar dengan saya, eee, tutor pengantar matematika Muhammad Dika Saputra. Logika dalam pengantar matematika modul 3 Muhammad Dika Saputra, Universitas Terbuka tahun 2024. Nah, kali ini materi yang akan kita bahas itu mengenai proposisi, hubungan logis dan keekivalenan, yang meliputi proposisi dan nilai kebenaran, kuantor, notasi, penghubung, dan keekivalenan proposisi. Yang kedua, itu kita akan belajar tentang penarikan kesimpulan yang meliputi tautologi dan kontradiksi, argumen sah, dan kebermaknaan dan keabsahan suatu argumen. Nah, apa itu logika? Teman-teman, logika itu ada ilmu yang mempelajari secara sistematis kaidah-kaidah penalaran yang absah dan valid. Nah, di logika sendiri, ada dua macam penalaran, yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktif. Nah, penalaran deduktif adalah penalaran yang didasarkan pada premis-premis yang diandaikan benar untuk menarik suatu kesimpulan dengan mengikuti pola penalaran tertentu. Contoh, premis 1, semua mahasiswa baru itu mengikuti ospek. Premis 2, Wulandari adalah mahasiswa baru. Kesimpulannya yaitu Wulandari mengikuti ospek. Nah, seperti itu, teman-teman. Itu adalah penalaran deduktif. Lalu penalaran induktif. Nah, penalaran induktif adalah penalaran yang didasarkan pada premis-premis yang bersifat faktual untuk menarik kesimpulan yang berlaku secara umum. Misalkan kita punya premis 1. Ayam 1 berkembang biak dengan telur. Nah, deh. Premis 2, ayam 2 berkembang biak dengan telur. Hingga premis ke-50 yang kita ketahui bahwa ayam ke-50 berkembang biak dengan telur. Kesimpulannya, dari premis-premis yang sudah kita ketahui, premis 1, premis 2, hingga premis 5, yaitu semua ayam ternyata berkembang biak dengan telur. Nah, kita masuk ke proposisi dan nilai kebenaran. Proposisi atau pernyataan adalah kalimat deklaratif yang memiliki nilai kebenaran. Nah, komponen penting dalam definisi proposisi itu ada kalimat deklaratif dan yang kedua adalah nilai kebenaran. Nah, kalimat deklaratif ini adalah kalimat yang mampu menerangkan suatu subjek ataupun predikat. Misalkan, hari ini dilaksanakan tutorial. Itu kan mendeklaratifkan atau menjelaskan suatu subjek ataupun predikat. Di mana tutorial dilaksanakan? Nah, itu bukan suatu kalimat deklaratif karena di situ tidak menjelaskan secara jelas di mana tutorial dilaksanakan. Itu bukan kalimat deklaratif. Nilai kebenaran itu merupakan suatu norma, kebiasaan, kenyataan yang sudah menjadi kesepakatan sehari-hari. Dia memiliki nilai benar atau salah saja. Suatu kenyataan yang berasal dari pembuktian matematika. Misalkan begini, nah nilai kebenaran. Nah, contoh nih, selidiki kalimat-kalimat tersebut. Bangkok itu adalah ibu kota Thailand. 9 adalah bilangan genap. Oh, itu suatu pernyataan, suatu proposisi, tetapi dia memiliki nilai kebenaran yang salah. Nah, badak itu memiliki gading. Itu suatu pernyataan, nah, deklaratif, namun dia tidak memiliki nilai kebenaran, namun dia memiliki nilai kebenaran yang salah. Bangkok adalah ibu kota Thailand itu termasuk eh, pernyataan, tapi dia tidak, dia memiliki nilai kebenaran yang benar seperti itu. Nah, kemudian
Kalimat proposisi pernyataan yaitu kalimat yang benar dikatakan mempunyai nilai kebenaran B, sedangkan proposisi yang salah dikatakan mempunyai nilai kebenaran yang sah. Kalimat bukan proposisi itu tidak memiliki nilai kebenaran. Nah, biasanya dalam apa namanya jaringan listrik, angka 1 dan angka 0 itu sebagai pengganti dari nilai kebenaran dan nilai kebenaran B dan nilai kebenaran S, seperti itu. Kebenaran suatu pernyataan dibedakan menjadi dua. Yang pertama kebenaran secara faktual dan yang kedua kebenaran logis. Kebenaran faktual itu kesesuaian antara isi pernyataan dan fakta sesungguhnya. Kalau kebenaran logis itu kesesuaian dengan aturan-aturan logika. Biasanya proposisi itu menggunakan lambang huruf besar P, Q, ataupun R, dan seterusnya. Kuantor. Nah, perhatikan kalimat berikut. X plus 1 adalah bilangan prima di mana X elemen dari bilangan natural. Ini kalimat terbuka. Kalimat terbuka ini bisa bernilai benar atau bisa juga bernilai salah tergantung dari nilai X yang diberikan. Kalimat terbuka itu diberi notasi BX. Nah, dapat menjadi proposisi dengan cara menambahkan suatu kuantor, yaitu kuantor universal diberi notasi seperti itu ya, dan kuantor ekstensial diberi notasi huruf E tapi terbalik. Nah, kuantor universal itu dibaca untuk setiap X berlaku BX. Kuantor eksistensial itu terdapat X berlaku BX. Seperti itu cara bacanya. X plus 1 adalah bilangan prima di mana di mana X elemen dari bilangan natural itu adalah kalimat terbuka. Apabila kalimat terbuka tersebut ditambah kuantor, maka hasilnya sebagai berikut. Nah, kalau kita pakai kuantor universal misalkan, untuk setiap X, di mana X plus 1 adalah bilangan prima dan X itu elemen dari bilangan natural, akan bernilai salah. Karena bila X diganti dengan sembarang bilangan, misalkan bilangan 5 nih, maka hasilnya adalah 5 plus 1 sama dengan 6, sedangkan 6 sendiri bukan bilangan prima. Nah, namun beda lagi kalau kita pakai kuantor ekstensial. Misalkan terdapat X sedemikian sehingga X plus 1 itu adalah bilangan prima, di mana X elemen dari bilangan natural. Bernilai benar, misalkan kalau X-nya itu diganti 10. Hasilnya adalah 10 ditambah 1 sama dengan 11, dan 11 merupakan bilangan prima. Jadi ada X yang memenuhi syaratnya, tapi tidak semua X akan memenuhi pernyataan tersebut, gitu maksudnya. Nah, proposisi majemuk, ini adalah kalimat penghubung proposisi majemuk, ialah proposisi yang terdiri dari beberapa pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan menggunakan kata hubung, misalkan atau, dan, bila, maka, bila, dan hanya bila, atau jika dan hanya jika. Misalnya. Nilai kebenaran dari suatu pernyataan majemuk ditentukan oleh nilai kebenaran dari masing-masing pernyataan tunggalnya dan kata hubung apa yang digunakan. Karena masing-masing pernyataan tunggalnya bisa bernilai benar ataupun salah, maka ada 4 kemungkinan nilai kebenaran dari suatu pernyataan majemuk. Tuh. Contoh, Yogyakarta adalah kota pelajar dan Yogyakarta memiliki banyak objek wisata. Benar, benar. Ya. Kurnia pergi ke kampus atau ia nonton film. Itu. Bila air dipanaskan, maka ia akan mendidih. Medan ibu kota Sumatera bila dan hanya bila Semarang ibu kota Jawa Timur. Pernyataan majemuk di atas berturut-turut disebut dengan konjungsi, disjungsi, implikasi, dan ekuivalensi atau biimplikasi. Nah, nanti kita akan bahas secara lebih detail. Kita belajar tentang ingkaran atau negasi. Ingkaran atau negasi adalah suatu pernyataan di mana diperoleh dengan menambahkan kata tidak atau kata bukan pada pernyataan semula. Lambangnya itu adalah ibar atau negasi P atau negasi P. Dibaca tidak P atau bukan P.
Bila pernyataan P bernilai benar, maka ingkarannya akan bernilai salah. Dan sebaliknya, kita lihat misalkan P benar, maka ingkarannya adalah salah. Jika P salah, maka ingkarannya adalah benar. Contoh, Cikustik adalah sebuah kelompok band yang berasal dari Yogyakarta. Benar. Tidak benar bahwa Cikustik adalah sebuah kelompok band yang berasal dari Yogyakarta. Nah, ini ingkarannya dari pernyataan yang pertama tadi. Atau kita bisa membuat ingkaran Cikustik bukan sebuah kelompok band yang berasal dari Yogyakarta. Kita tinggal. Misalkan lagi, manusia mempunyai ekor. Ini adalah pernyataan yang salah. Ingkarannya adalah manusia tidak mempunyai ekor. Ini ingkaran dari pernyataan tersebut. Sekarang kita belajar tentang konjungsi. Nah, konjungsi itu adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung dan. Nah, dilambangkan dengan lambang seperti itu ya, teman-teman ya, seperti ini. Nah, definisinya yaitu suatu konjungsi bernilai benar hanya bila kedua pernyataan tunggalnya bernilai benar. Selain itu berarti bernilai salah. Contohnya, Indonesia adalah negara republik dan berpenduduk 200 juta jiwa. Kerbau berkaki 4 dan dapat terbang. Jadi ini nilainya adalah salah. 3 adalah bilangan genap dan habis dibagi 5. Ini salah, salah. Kemudian hasilnya adalah salah. Pernyataan ini adalah salah. Kerbau berkaki 4 ini benar. Nah, dan pernyataan selanjutnya adalah salah. Maka pernyataan yang kedua bernilai salah. Indonesia adalah negara republik, ini benar, dan berpenduduk 200 juta jiwa. Sekitar seperti itu. Ini benar ya. Selanjutnya, kita lihat tabel. Nah, jika pernyataan P benar dan Q benar, maka nilainya dalam konjungsi adalah benar. Jika benar salah, maka nilai dalam konjungsinya adalah salah. Jika salah, benar, nilai konjungsinya adalah salah. Jika salah, salah, nilai konjungsinya adalah salah. Seperti itu, teman-teman. Disjungsi. Nah, disjungsi ini kata penghubung atau dilambangkan seperti ini ya. Seperti huruf V. Nah, definisinya ya adalah ini. Oh, ini dibagi menjadi dua, teman-teman, disjungsi. Yang pertama disjungsi inklusif dan yang kedua disjungsi eksklusif. Nah, definisinya adalah suatu disjungsi bernilai benar yang inklusif ini bila sekurang-kurangnya salah satu pernyataan tunggalnya benar. Kalau disjungsi eksklusif bernilai benar bila salah satu dan tidak keduanya dari pernyataan tunggal itu benar. Contoh nih. Nah, seperti kita lihat dulu tabelnya. Ini disjungsi, sebenarnya teman-teman, ini disjungsi yang eksklusif. Jadi kalau keduanya benar, misalkan P benar dan Q benar, maka hasilnya adalah salah. Jadi dia tidak berlaku kedua-duanya. Kalau kedua-duanya ini salah, juga salah. Kalau hanya salah satu ini bernilai benar. Seperti itu. Kalau disjungsi inklusif itu jika P ya, ini bernilai benar, maka dia akan juga bernilai benar. Jadi minimal ada satu nilai kebenaran. Jadi kalau inklusif. Jadi kalau salah, semua salah, maka hasilnya juga salah. Benar salah hasilnya benar, salah benar hasilnya benar. Hanya butuh satu nilai kebenaran. Nah, kalau ini tadi uh, harus uh, apa? Nggak boleh sama. Apa, pernyataan B tidak boleh benar keduanya. Kalau salah satu bernilai benar, tapi kalau semuanya benar, maka kan salah seperti itu. Ini contohnya, teman-teman. Pak Hartono berlangganan harian Kompas atau Kedaulatan Rakyat. Itu bisa keduanya, bisa salah satu. Nilainya adalah benar. Nah, seperti itu. Kalau tidak dikatakan apa-apa, maka dalam matematika biasanya yang dimaksud adalah disjungsi inklusif, teman-teman. Jadi kalau yang umum, ya, yang umum itu adalah disjungsi inklusif. Jadi kalau tidak disebutkan dalam suatu soal, apa itu yang digunakan disjungsi inklusif ataupun eksklusif, maka biasanya yang digunakan adalah disjungsi yang inklusif, seperti itu.
implikasi. Nah, implikasi ini pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung bila, maka, atau jika, maka. Nah, pernyataan tunggal yang pertama disebut antecedent, dan yang kedua disebut dengan konsekuen. Lambangnya itu adalah panah satu arah ya teman-teman, panah satu arah. Misalkan seperti ini. Dalam bahasa sehari-hari kita memakai implikasi dalam bermacam-macam. Artinya, misalkan bila kamu tidak membeli karcis, maka kamu tidak akan diperbolehkan masuk. Seperti itu. Untuk menyatakan suatu hubungan sebab akibat, bila kehujanan, maka Tono pasti sakit. Untuk menyatakan suatu tanda, bila bel berbunyi, maka mahasiswa masuk ke dalam ruang kuliah. Ini penggunaan implikasi dalam eh, bahasa sehari-hari. Definisi dari implikasi bernilai benar bila antecedentnya salah atau konsekuensinya benar. Jadi suatu implikasi bernilai salah hanya apabila kalimat yang pertama atau antecedentnya itu benar dan konsekuennya adalah salah. Itu bernilai salah seperti itu. Misalkan, bila Anindita adalah seorang pria, maka ia akan mempunyai kumis. Nah, ini kalau Anindita seorang pria, maka ia akan punya kumis. Bila bumi berputar dari timur ke barat, maka matahari akan terbit di sebelah barat. Nah, ini akan bernilai salah. Karena antecedentnya bernilai benar, namun konsekuensinya adalah salah. Seperti itu, teman-teman. Ini contohnya ya. Nah, kita lanjutkan aja. Untuk mengucapkan atau menyatakan suatu implikasi sebagai suatu pernyataan yang benar, ada tiga cara. Mengucapkan A, eh, jika A maka B dengan cara bila A maka B, atau jika A maka B, B bila A, atau A hanya bila B. Karena bila tidak B atau B salah, maka juga tidak A atau A menjadi salah. Nah, lihat dari contoh yang tadi ya. Coba lihat nantinya baris keempat, tabel kebenaran implikasi. Nah ini ya, tabel keempat. Jika A maka B, B juga disebut sebagai syarat perlu untuk A. Suatu syarat disebut syarat perlu bila tidak terpenuhinya atau salahnya syarat tersebut mengakibatkan tidak terjadinya apa yang diisyaratkan. A di atas disebut sebagai syarat cukup untuk B, karena bila A terjadi atau benar, maka B juga akan terjadi seperti itu. Ini contohnya, teman-teman bisa pelajari. Diimplikasi atau ekuivalen itu kata penghubung bila dan hanya bila, atau jika dan hanya jika. Dilambangkan sebagai tanda panah ke kanan dan ke kiri. Suatu ekuivalensi bernilai benar bila kedua pernyataan tunggalnya mempunyai nilai kebenaran yang sama. Misalkan begini, kalau tabelnya seperti ini. Jika pernyataan B benar, Q benar, maka hasilnya juga akan benar. Kalau salah satu itu bernilai salah, maka hasilnya salah. Kalau P salah dan Q salah, maka nilainya akan menjadi benar. Seperti itu, tabel biimplikasi. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu materi yang kita pelajari. Selebihnya nanti kita akan sambung di video selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.